Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adam Pratama di channel Jejak Sejarah Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Pangandaran ya. Sedikit sejarah Pangandaran. Jika ingin melihat keindahan Pangandaran, saya akan tampilkan cuplikan foto di sebelah sini ya. Nah, ada apa di dalamnya? Sejarahnya bagaimana saja? Ikuti terus perjalanan video ini sampai akhir di Jejak Sejarah Indonesia. Nah, pemirsa, saya tegaskan, saya masih belajar. Tidak asal-asalan ya. Saya juga menggunakan buku, jadi teman-teman yang di sana bisa mendengarkan omongan saya, dan saya juga bisa belajar dari sini. Lanjut ke pembahasan, Pantai Pangandaran merupakan objek wisata andalan Kabupaten Pangandaran, pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Nah, Pantai Pangandaran sendiri terletak di wilayah atau di sebelah tenggara Jawa Barat. Tepatnya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran. Nah, keistimewaan Pangandaran sendiri ialah wisatawan dapat melihat terbit dan tenggelamnya matahari di waktu yang sama. Pantainya landai dengan air jernih serta antara pasang dan surut relatif lama, sehingga memungkinkan pengunjung berenang aman dengan waktu yang sudah ditentukan. Pangandaran memiliki hamparan pasir putih dan taman laut dengan aneka ikan. Karena dulunya merupakan tempat pendaratan tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Di Pangandaran dapat ditemui bangker atau gua bekas pertahanan bala tentara Nippon. Gua-gua ini dijadikan Jepang sebagai tempat persembunyian saat menyergap tentara Belanda atau tentara sekutu. Terdapat 4 buah gua, yakni Lanang, Rengganis, Sumur Mudal, dan Miring. Selain menikmati keindahan tersebut, wisatawan juga dapat menyaksikan beberapa kegiatan budaya yang kerap digelar di pantai. Ada hajat laut, upacara yang dilakukan nelayan di Pangandaran sebagai wujud rasa terima kasih terhadap kemurahan Tuhan, dengan cara melarung sesajen ke laut lepas. Nah, acara ini biasanya dilakukan setiap bulan Muharram atau bulan Suro di timur pantai. Lalu ada juga festival layang-layang internasional, Pangandaran International Kite Festival, dengan berbagai kegiatan pendukungnya setiap Juni atau Juli. Nah, Pangandaran juga awalnya itu dinamakan Desa Pananjung ya. Desa Pananjung adalah sebuah pulau kecil yang kemudian terhubung dengan daratan Pulau Jawa akibat proses sedimentasi pasir. Di tempat ini pengunjung bisa melakukan beberapa aktivitas seperti berjalan di pantai, bersepeda, berenang, kano, snorkeling, menyelam, dan hiking. Awalnya Desa Pananjung dibuka dan ditempati para nelayan dari suku Sunda atau suku yang asli wilayah tersebut. Setelah itu lama-kelamaan para pendatang yang sebagian besar nelayan banyak berdatangan ke sana untuk bermukim. Mereka menyukai daerah itu karena lautnya memiliki gelombang kecil, memudahkan untuk mencari ikan. Jadi gelombangnya tuh kayak nggak gede-gede amat gitu, kecil. Nah, kembali ke topik, di Pantai Pangandaran terdapat sebuah daratan menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung. Tanjung ini yang menghalangi gelombang besar menjamah pantai atau langsung masuk pantai. Nelayan menjadikan tempat ini untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa Sunda disebut andar. Setelah makin banyak yang berdatangan ke tempat itu dan menetap, disebutlah perkampungan itu dengan nama
Pangandaran, yang berasal dari dua buah kata, pangan dan daran. Pangan berarti makanan, daran berarti pendatang. Jadi, Pangandaran artinya sumber makanan pendatang. Jadi, pendatang banyak berdatangan ke sana dan mencari nafkah di sana. Lalu para sesepuh pendahulu juga memberi nama desa Pananjung. Pananjung dalam bahasa Sunda berarti Pananjung Nanjungna, atau yang artinya paling subur dan paling makmur. Pananjung sendiri dulunya merupakan kerajaan yang pusatnya dipimpin langsung oleh raja yang bernama Anggalarang, dan kerajaan Pananjung sendiri sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban dengan pusat yang ada di Putra Pinggan, dan pada abad ke-14 Masehi. Perlu ditekankan bahwa kerajaan Pananjung itu masih sekitaran Pananjung ya, cagar alam, nah sekitarannya itu. Dan pada abad ke-14 telah muncul kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor. Pada 1922, Belanda menjadikan Pananjung sebagai taman baru saat melepaskan satu ekor banteng jantan dan 3 ekor sapi betina. Dan beberapa ekor rusa ya. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan tanaman langka, Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 hektar pada tahun 1934. Saat ditemukan bunga Rafflesia Padma pada 1961, status Pananjung diubah menjadi cagar alam. Pada 1978, sebagai kawasan Pananjung seluas 37,7 hektar dijadikan taman wisata. Pada 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut yang berluaskan 470 hektar. Sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000 hektar. Luas sekali ya. 1000 hektar. Selain itu, ada Pantai Batu Hiu yang terkenal dengan karang besarnya menyerupai ikan hiu. Di sini terpampang panorama Samudra Indonesia yang membentang luas dengan deburan ombak putih menggulung Pantai Batu Hiu, berbatasan dengan perbukitan hijau yang berisi banyak pohon pandan wangi. Di Batu Hiu juga terdapat tempat penangkaran penyu, lumayan jauh dari pantainya ya, dari Batu Hiunya lumayan jauh. Pengunjung dapat melihat dan mempelajari dari dekat cara pengembangbiakan dan pelestarian penyu di habitat aslinya. Ntar kapan-kapan kita juga ke sana ya, kalau ada rezeki dan waktu luang. Lalu bila ke Pangandaran, cobalah menyempatkan berkunjung ke Pasir Putih. Coba berkunjung ke Pasir Putih. Dari pantai barat, Pangandaran bakal terlihat di sebelah kiri hamparan Pantai Pasir Putih, belakang kawasan konservasi flora dan fauna cagar alam Pananjung. Di sana juga banyak hewan kayak biawak, rusa, monyet. Alhamdulillah saya pernah ke sana ya. Nanti coba saya rekam deh kalau misalkan saya ke sana lagi. Pasir Putih dapat dijangkau dari pantai dengan perahu sambil melihat keindahan alam hewan bawah laut. Selain itu, Pasir Putih bisa pula dicapai dengan berjalan kaki menyusuri kawasan wisata cagar alam Pananjung. Lumayan dekat kalau jalan kaki ya. Selain ongkosnya nggak banyak, gratis,
juga sehat untuk kesehatan tubuh. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang sejarah Indonesia atau sejarah khususnya Pangandaran. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya pribadi dan channel ini memohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.